Nah ini ya guys, kalau kita deketin, ujung-ujung daunnya itu sangat cantik, yaitu didominasi dari semburat warna hijau tua di tengahnya. Alangkah cantiknya tanaman hias Song of India. Begini cara merawatnya. Nah buat teman-teman nih, para pencinta tanaman hias pasti tahu ya, yaitu dari jenis tanaman hias Dracaena. Apa sih tanaman hias Dracaena itu? Nah seperti ini ya. Banyak sekali jenis-jenisnya dari tanaman hias itu sendiri. Sifat dari tanaman hias Dracaena itu adalah tidak mempunyai ranting ya, atau batang atau percabangan. Tapi untuk tanaman Dracaena itu sendiri adalah daun-daunnya langsung menempel ke batang utama. Jadi batang utamanya berbuku-buku dan daunnya itu langsung menempel di dahannya. Cara perawatan cukup mudah, bisa di outdoor ataupun di indoor. Karena tanaman Dracaena sendiri itu kan nggak ada cabangnya ya, jadi kalau panjang-panjang terus ke atas. Nah itu nanti bisa kita akalin dengan sedikit teknik pemotongan yang kita jadikan menjadi satu. Nah itu nanti akan ada tekniknya ya, biar kelihatan rimbun dan warnanya juga tetap ngejreng. Sangat cocok untuk ditaruh di depan rumah guys. Nah yuk langsung aja, begini cara merawatnya. Tara, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada tanaman hias Song of India yang merupakan bagian dari famili tanaman Dracaena ya. Yuk langsung kita deketin. Nah ini ya guys, kalau kita deketin, ujung-ujung daunnya itu sangat cantik, yaitu didominasi dari semburat warna hijau tua di tengahnya. Lalu samping-sampingnya itu agak sedikit memudar, warna hijau muda, hingga paling tepinya adalah warna kuning keemasan guys. Wow, cantik sekali ya, lihat. Ini apabila kita taruh misalkan di ujung teras rumah atau di depan pagar ya, pasti sangat cantik sekali. Apalagi kalau kita bisa memberikan sedikit teknik pemangkasan, itu tanamannya akan rimbun seperti ini. Nah itu dia, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa tanaman Dracaena ini mempunyai sifat yaitu daun-daunnya itu langsung menempel di dahan utama guys. Nah ini ya, kalau teman-teman lihat, ini dahan utamanya, jadi dahannya langsung menempel ke dahan utama atau batang utama, jadi tidak ada tangkai-tangkai lagi yang menjulang dari sisi batang utamanya. Untuk mendapatkan tanaman hias Dracaena yang cantik seperti ini, kita bisa membutuhkan 4 batang yang kita bikin stek, kemudian kita jaring satu di dalam satu pot, akan tumbuh seperti ini. Punya saya sendiri ini adalah beberapa bagian batang ya, itu yang merupakan stek dari tiap batang-batang yang dijaringkan menjadi satu guys. Nah lihat, kita hitung ya untuk batangnya ada berapa sih. 1, 2, 3, 4. Nah ini ada 4 guys. Kebetulan ini potnya punya saya ini udah terlalu kecil ya, tidak sesuai atau tidak seimbang dengan bobot tanamannya, makanya akan saya pindahkan ke pot yang lebih besar lagi agar tanamannya akan semakin sehat, semakin besar dan semakin rimbun ya. Media tanam yang saya pakai adalah dari sekam mentah yang saya campur dengan tanah ya, tanah merah ataupun tanah hitam atau tanah kebun, boleh dimix menjadi satu, boleh dicampur dengan pupuk kandang. Nah ini media tanamnya seperti ini. Nah sekarang saya akan pindah ke pot yang baru. A few moments later. Ini dia potnya ya, saya milih pot yang putih agar kelihatan lebih elegan dan cantik. Teman-teman boleh menggunakan sekam bakar, boleh sekam mentah juga boleh, apa yang ada aja di rumah ya. Karena untuk tanaman Dracaena ini tidak rewel, tidak neko-neko media tanamnya. Jadi yang penting gembur gitu ya, jadi tidak padat, jangan tanah aja. Karena kalau terlalu padat, tanaman ini biasanya mudah membusuk guys. Jadi intinya tanaman atau media tanamnya itu tetap basah tapi tidak tergenang oleh air. Ini media tanamnya yaitu dari sekam bakar dan tanah hitam. Kita miringkan ya sebentar seperti ini. Kita tekuk bagian pantatnya. Nah itu dia. Nah itu dia, kita masukkan ke pot yang baru beserta media tanam bawaan ya, jangan sampai pecah atau berhamburan, usahakan untuk media tanam awalnya. Nah seperti ini. Oke. Nah kalau sudah kita luruskan, kalau udah luruskan barulah kita beri tambahan media tanam di samping-sampingnya ini ya, yang kosong, karena kan ini potnya lebih besar ya, jadi ada beberapa bagian ruang yang kosong. Nah kita isi langsung aja dengan media tanam baru guys. Nah ini dia. Oke, kita lanjut sampai padat ya. A few moments later. Nah tara, itu dia bagian bawahnya atau media tanam sudah padat ya, sudah penuh. Kita bisa menambahkan pupuk kambing di bagian atas-atasnya 1 genggam ya. Nah seperti ini adalah pupuk kambing, itu dia.
Nah, itulah penampilan baru dari tanaman Song of India saya. Untuk penyiramannya itu kita cek dulu untuk bagian media tanamnya, kita celupkan satu jari. Apabila masih basah, jangan disiram. Tapi kalau sudah mulai agak kering, kita bisa menyiramnya. Kalau saya biasanya sekitar seminggu sekali sampai seminggu 2 kali, tergantung dari cuaca ya. Kalau musim kemarau seminggu 2 kali, kalau musim penghujan saya bisa menyiramkan seminggu sekali hingga 2 minggu sekali. Kalau prinsip saya dalam merawat tanaman hias, lebih baik kekurangan air daripada kelebihan air guys. Karena kalau kelebihan air, tanaman apapun itu akan mudah terserang penyakit jamur, pembusukan, dan hingga akhirnya mati. Nah, untuk pemupukannya biasa saya menggunakan pupuk NPK ya, NPK 1611 yang berwarna biru seperti ini. Untuk mereknya bebas, boleh NPK Mutiara, Tiara Mila, Pak Tani, dan masih banyak lagi ya merek yang ternama untuk NPK ini. Kita bisa memberikan setengah sendok makan seperti ini, lalu kita taburkan di bagian sisi potnya. Nah, seperti ini ya. Itu dia. Kemudian kita tutup. Nah, itu kita tutup dengan sedikit media tanamnya agar tidak beramburan ya. Kita bisa melakukan penyiraman. Penyiramannya ini kita bisa campur airnya dengan pupuk organik cair, boleh. Oke guys, kita beri pupuk organik cairnya. Teman-teman bisa terserah ya menggunakan air cucian beras yang difermentasi dengan IM4 dan gula merah, boleh. Dengan air beras biasa langsung juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau pengen lebih bagus lagi, Tara, ini ya pupuk organik buatan saya. Organik cair sangat sembrono, yang sebagus untuk pertumbuhan tanaman apapun ya, kan mengandung ekstrak daun kelor yang sebagus untuk pertumbuhan tanaman hias, tanaman buah, dan tanaman hortikultura. Silahkan mau pesan di WA aja ya di 018 8757041. Ini sangat bagus loh untuk bersubur tanaman-tanaman kalian di rumah. Nah oke, kita aduk ya untuk campuran dari pupuk organik cair dan air biasanya. Kemudian kita siramkan di bagian media tanamnya pas di pupuk NPK-nya seperti ini. Nah itu dia. Nah untuk pemupukan NPK ini kita bisa lakukan pengulangannya per 2 minggu sekali hingga sebulan sekali ya. Untuk pupuk organik cairnya bisa seminggu sekali, dan NPK-nya sekali lagi bisa 2 minggu sampai sebulan sekali, tergantung usia tanaman ya. Kalau ini saya berikan per sebulan sekali untuk tanaman Dracena. Oke. Nah itulah teknik cara perawatan tanaman hias Song of India yang merupakan bagian dari keluarga tanaman Dracena. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, and comment, subscribe, dan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.